Ya, salam semua dan kembali lagi kita di Sema Adone ya, di Zoom meeting dan kayak ini Zoom learning. Kembali kita di hari Senin seperti biasa kita akan mengikuti pengajaran dari Pastor Setio Nugroho yang masih temanya di kisaran para rasul ya. Kali ini kisah para rasul 8 ayat 4 sampai 25 yaitu semangat misi. Kita mungkin sambut dulu Pastor Setio. Salam Pastor, selamat malam. Shalom, selamat malam teman-teman, selamat malam Bro Agus dan bro-bro yang lainnya. Yang nggak bisa disebut namanya ya. Yang tugas apa aja Bro Agus malam ini? Ini ada saya sendiri dan juga Kak Petra yang bagian operator ya. Ya, shalom Bung Bro Petra. Ya, yang dari ya teman kita yang akan menemani kita dalam share screen dan juga operator di live ya. Sebelum kita ke sana kita akan buka dulu dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dari sepanjang pagi hingga malam hari ini, sehingga kami bisa dipertemukan kembali di Zoom meeting pada malam hari ini untuk mendengar pengajaran dari hamba-Mu, Pendeta Dr. Setio Nugroho, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dari kisah para rasul. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi hikmat dan rema dalam hidup kami, dan naungi beliau selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang beliau jelaskan kepada kami bisa kami mengerti dan kami memahami. Dan untuk teman-teman semua di Zoom meeting ini, semoga juga bisa memahami apa yang beliau sampaikan, hingga warta akan kebenaran firman-Mu bisa tersebar luas ke seluruh dunia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita ke Pastor Setio ya, kita akan lihat profil dari beliau berikut ini. Bentar ya. Oke, kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu. Ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya, Pastor ya, di Kisah Para Rasul ya, Pastor ya. Ya, ini pelajaran yang berseri, jadi kita mendasarkan saat ini ke depan berdasarkan kitab Kisah Para Rasul. Tapi dalam kesempatan ini ayatnya panjang loh Bro Agus. Ya, is Pasal okay. 84 sampai dengan 25. Ya, iya karena ini kan Pastor hari Senin kan nggak ada jam yang lain ya, mungkin cukup lah gitu kan, mungkin 2 jam lebih bisa dipakai juga Pastor gitu kan, karena kita tahu juga penjelasan Pastor ini sangat detail sekali gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang nanti mau bertanya nggak usah khawatir ya tentang waktunya gitu loh. Ya, bentar ya Pastor ya. Jadi ini temanya adalah semangat ya Pastor, semangat mungkin karena kita ada hubungannya dengan hari raya kemerdekaan kita ya, mungkin tanggal 17, kita juga harus semangat juga ya Pastor ya, semangat dalam di sini Amin. Ya, menyampaikan misi ya Pastor ya. Dalam diri kita. Iya, oke sebentar ya teman-teman, aku masih cari playlistnya sebentar ya, kita akan. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Alkitab, Hipnoterapis PhD. Alkitab, Superman. Alkitab, Behavior Character, DBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung
dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis, buku Khotbah Transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Profil singkat dari beliau ya, kita udah tahu kompetensinya. Mungkin ada sedikit yang ingin aku tanyakan gitu, Pastor, tentang sertifikat itu apa sih? Sertifikat itu, Pastor, mungkin bisa dijelaskan karena banyak orang yang nggak tahu juga itu, Pastor. Oh iya, itu keahlian ya, ilmu keahlian ya. Jadi untuk mendapatkan eh, eh, mendapatkan predikat certified itu ya artinya sebuah ilmu yang disertifikasi kemampuannya oleh lembaga yang melatih dan yang mengeluarkannya. Jadi saya punya beberapa yang sampai kepada tingkat certified ya. Itu tentang hipnoterapi, hipnosis, kemudian tentang supermap itu tentang metode pembelajaran pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kepada pengembangan kemampuan otak. Nah itu kurang lebih seperti itu, Bro Agus. Iya, kira-kira ya ada hubungannya dengan misinya ya gitu kan, masih bisa berkaitan gitu ya, Pastor ya. Untuk kalau yang hipnosis itu metode berkomunikasi ke alam bawah sadar gitu. Jadi kalau kita berbicara kepada orang, kita nggak boleh hanya menyasar kepada pikiran orang itu, tetapi kita harus menyasar kepada bawah sadar dia. Nah itu yang dipelajari di hipnoterapi itu, ya di ya, hipnoterapi. Jadi dia mengambil itu dengan tujuan untuk komunikasi, ya struktur berkomunikasi tertentu yang menjadi penyebab bahwa komunikasi itu mendarat masuk ke dalam hati, bukan ke pikiran. Ya, kalau ke pikiran, di pikiran itu ada critical thinking, sehingga kalau kita berbicara dan menyasarnya pikiran, maka informasi atau kebenaran yang kita sampaikan itu akan disaring oleh dia, nggak diterima sepenuhnya, itu bisa menjadi perdebatan. Nah itu nggak bagus. Iya, Pastor disimpan dulu karena ini mungkin cuma sekedar intermezzo dan lanjut ke materinya. Silakan, Pastor. Ya, baik. Teman-teman sekalian, kita topik kali ini adalah semangat untuk bermisi ya. Semangat untuk bermisi didasarkan kepada Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan 25. Ayatnya cukup panjang, 21 ayat. Saya mohon Mas Agus untuk menolong Ya, ya. membacakan. Mungkin hanya 4 sampai 13 saja ya Mas Agus. Ya, ya. Oke. 13 saja. Ya, sebentar ya, Pastor ya. Kisah Para Rasul 8 ya, Pastor ya. Ya, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25, tapi dibacanya 4 sampai 13 saja supaya nggak kepanjangan. Oke, 4 sampai 13. Oke, saya coba share screen sebentar ya. Aku matiin dulu ya, Kak Petra ya. Share screen-nya. Ya, 4 sampai Oke, dari 4 ya, Pastor ya. Betul. 4 sampai 8 sampai 13 saja. 11. Oke. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria.
serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya pada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ya, sampai di situ saja, harusnya sampai ayat 25, tapi saya jangan, jadi kita di bacaan sampai ayat 13 saja. Nah, teman-teman sekalian, yang dilaporkan kitab Kisah Para Rasul sedang bangsa. Awalnya dari Yerusalem, Injil diberitakan sampai akhirnya ke seluruh bangsa. Dan nanti di akhir zaman, Injil akan kembali ke Yerusalem. Di pasal 1 ayat 18, Tuhan Yesus berfirman, tetapi akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai. Nah, teman-teman sekalian, setelah Pentakosta ada 3.000 orang yang percaya. Nah, anggota Petrus yang kedua diserami Salomo di bait. Ada 2.000 lagi orang yang bertobat yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga jemaat Mulang ini pada waktu memiliki jemaat 5.000 orang. Setiap hari selalu ada orang yang percaya, sehingga jumlah 5.000 itu bukan jumlah 5.000 yang stuck, tapi terus bertambah, karena setiap hari jemaat berkumpul, jemaat belajar firman Tuhan, jemaat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, jemaat bersekutu, dan jemaat berdoa. Lalu tiba masa aniaya, ya, tiba masa aniaya. Setelah pemilihan 7 orang diakon, salah satunya adalah Stefanus, dia dirajam dengan batu sampai mati. Nah, ada sebuah kebangkitan anti kekristenan yang luar biasa. Aniaya terhadap orang percaya ini eskalasinya makin meningkat, ya, sehingga akhirnya aniaya itu menjadi bertambah hebat, sehingga orang-orang Kristen kemudian melarikan diri ke seluruh Yudea dan Samaria. Tetapi seperti pada nas kita, Injil tidak dapat dihentikan. Bersamaan dengan tersebarnya orang-orang Kristen ke Yudea dan Samaria karena aniaya, Injil juga diberitakan di sana. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat yang dibaca Mas Agus tadi, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, ini tentu luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan misi Tuhan. God's mission unstoppable. Next, ya. Aniaya tidak bisa, fitnah juga tidak bisa menghentikan Injil diberitakan. Penjara tidak bisa menghentikan Injil untuk diberitakan. Hukuman mati juga tidak bisa. Bahkan undang-undang yang melarang kekristenan juga tidak akan bisa. Nah, silakan slide-nya terus tambah lagi. Nah, teman-teman sekalian, Open Doors itu adalah lembaga penginjilan bawah tanah, melaporkan tentang 50 negara yang paling berbahaya untuk kekristenan. Ngomong-ngomong, Indonesia juga ada di daftar 50 negara paling berbahaya untuk kekristenan. Tapi kita lihat 2 negara saja, yaitu Korea Utara dan Afghanistan. Di Korea Utara, menjadi orang Kristen dianggap melanggar undang-undang. Kalau sampai ketahuan oleh petugas negara, mereka akan ditangkap dan dihukum mati. Jika beruntung, maka mereka akan dimasukkan ke
kamp kerja paksa dan akan bekerja di kamp itu sampai mati. Nah, menurut kabarnya atau laporan, ada 70.000 orang Kristen yang ada di dalam penjara atau kamp kerja paksa itu. Nah, next. Saya mau kita melihat slide berikutnya. Ya, ini sebuah berita yang sangat menyedihkan ya. Kebablasan. Ya, sebuah berita yang sangat menyedihkan. Back satu slide ya. Media sosial kita atau satu lagi, ya itu dia. Itu ada balita yang kedapatan sedang memegang Alkitab atau membaca Alkitab, lalu ketahuan oleh petugas negara, anak ini kemudian ditangkap dan dimasukkan ke kamp kerja paksa di penjara seumur hidup. Ya, itu pasti membingungkan bagi anak itu ya. Dia pasti nggak mengerti mengapa dia harus dipisahkan dari keluarganya, dia harus dimasukkan ke kamp kerja paksa gitu. Nah, luar biasa. Tetapi apakah kekristenan menghilang di sana? Sama sekali tidak. Kekristenan tetap ada. Apakah tidak ada orang yang memberitakan Injil dengan peraturan yang begitu keras, hukum yang begitu keras? Ada, teman-teman sekalian. Injil tetap diberitakan di sana, sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Di negara yang ketahuan menjadi Kristen bisa dihukum mati atau dimasukkan ke kamp kerja paksa sampai mati, di Korea Utara itu tercatat ada 400.000 orang Kristen. Nah, antara orang yang mengambil risiko dihukum mati atau dimasukkan ke kamp kerja paksa. Nah, misi amanat agung kita melihat di sini tidak dapat dihentikan. Ancaman hukum mati dengan ancaman di penjara atau dimasukkan ke kamp kerja paksa, amanat agung tidak bisa dihentikan. Itu sungguh luar biasa. Lalu kemudian next itu di Afghanistan. Teman-teman sekalian, sejak Taliban berkuasa, kekristenan menghadapi aniaya yang luar biasa, yang hebat. Pemerintahan Taliban akan menghukum mati orang-orang yang kedapatan beragama Kristen. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tidak ada pemberitaan Injil di sana? Injil tetap diberitakan, sekalipun dengan sembunyi. Apa orang yang berani menjadi Kristen? Nah, Afghanistan memiliki jumlah orang Kristen ribuan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun mereka harus menanggung kalau ketahuan dibunuh, atau harta milik mereka disita oleh pemerintahan Taliban, dan jika yang ketangkep adalah seorang wanita, maka dia ada di dalam risiko diperkosa atau atasnya. Tetapi kita melihat bahwa di daerah yang seperti itu pun, misi amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dihentikan. Itu hanya 2 negara di antara 50 negara paling berbahaya di dunia untuk kekristenan. Di negara-negara yang pemerintahannya anti-Kristen, Injil tetap diberitakan dan selalu saja ada yang berkeselamatan. Nah, bekerja sampai hari ini supaya orang-orang yang masih terhilang bisa diselamatkan. Nah, melalui Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan 25, kita belajar tentang 3 semangat di dalam pemberitaan Injil. Yang pertama, next, gunakan segala keadaan sebagai tempat pemberitaan Injil. Saya ulangi sekali lagi, gunakan segala keadaan sebagai kesempatan untuk Tuhan menggunakan semua keadaan. Kisah Para Rasul, Tuhan menggunakannya untuk membuat Injil itu justru tersebar. Karena penganiayaan terhadap orang-orang Kristen semakin hebat, maka seperti yang kita baca, yang tadi dibaca oleh Mas Agus, jemaat mula-mula ini lari menyelamatkan diri. Dan tujuan pelarian mereka dicatat adalah Yudea dan Samaria. Di Yudea dan di Samaria, orang-orang percaya hanya melarikan diri ke sana untuk melanjutkan hidup mereka. Tetapi mereka juga mengebarkan Injil di sana. Jadi teman-teman,
Yuk kita harus menggunakan segala keadaan dan segala cara supaya Injil diberitakan. Ingat bahwa amanat agung adalah panggilan Tuhan untuk kita semua. Sesuatu yang kita tidak bisa tawar. Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, murid-muridku, jika kamu mau atau jika kamu punya waktu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Tidak. Bahkan sebelum memberikan perintah supaya murid-murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, Tuhan Yesus berbicara tentang otoritas. Dia berkata kepadaku, telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi, dengan kata lain, aku memberikan sebuah perintah kepadamu yang tidak dapat kamu tolak, sebab segala kuasa di surga maupun di bumi ini ada padaku. Aku memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepadamu, maka aku perintahkan jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi amanat agung sebenarnya adalah sebuah keharusan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk menjadi saksi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang zaman medsos. Next. Iblis menggunakan aniaya untuk menghentikan Injil dan membubarkan gereja. Tetapi Tuhan menggunakan aniaya itu justru untuk membuat Injil disebarluaskan. Nah, prinsip ini sama juga dengan medsos. Ya, medsos bisa dipakai oleh iblis untuk merusakkan kehidupan kita. Medsos digunakan untuk menyebarluaskan berita-berita hoax sehingga orang termakan oleh berita hoax itu, mereka disesatkan oleh berita-berita yang palsu. Medsos juga digunakan oleh iblis untuk menyebarluaskan pornografi dengan maksud untuk merusak manusia ini sehingga mereka tidak lagi memiliki kehidupan yang suci. Medsos juga digunakan oleh iblis untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran sesat. Seperti kemarin sempat ramai beberapa bulan terakhir tentang macam-macam ajaran sesat ya yang aneh-aneh. Itu yang dimaksudkan untuk mempengaruhi gereja, mempengaruhi orang Kristen, mempengaruhi jemaat supaya jemaat tidak memegang kebenaran yang sebenarnya. Nah, medsos juga digunakan oleh iblis untuk mempromosikan gaya hidup hedon. Ya, memamerkan kekayaan, memamerkan kehidupan yang bersenang-senang, memamerkan bahwa hidup ini cuma sekali, ngapain pula nggak digunakan sebaik-baiknya. Iblis juga menggunakan medsos untuk orang semakin mudah berjudi. Ya, ada judi online. Ya, beberapa orang saya ketahui telah terperangkap oleh judi online atau game online atau investasi bodong. Luar biasa. Saya mengenal ada orang Kristen yang terperangkap oleh investasi bodong sehingga habis 2 miliar. Orangnya stres sampai luar biasa. Tapi untuk itu wanita dan memberikan ampunan istrinya adanya, ya harta kekayaannya habis. Banyak orang yang mengalami jebakan-jebakan itu, ya. Nah, melalui medsos kita bisa bertemu dengan mantan. Medsos kita juga bisa memicu perselingkuhan dan akhirnya ujung-ujungnya adalah perceraian. Nah, cerita seperti ini kan banyak di medsos juga diberitakan. Tetapi teman-teman sekalian, seperti aniaya, Tuhan juga bisa menggunakan medsos, maka kita bisa ikut di dalam kegerakan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang melalui medsos kita. Karena itu, yuk gunakan medsos yang teman-teman pakai. Entah itu WhatsApp, entah
itu Facebook, entah itu TikTok, entah itu YouTube. Nah, sekarang kita main di YouTube ya. Entah itu Instagram, entah itu apa sajalah. Ya saya nggak terlalu hafal ya karena banyak sekali. Ya untuk akan kabar baik, kita gunakan itu yang ya kumpulan tentang hamba-hamba Tuhan, kumpulkan lembaga penginjil itu bertemu dengan orang, kita kenalan di media. Saya bertanya, apa? Ternyata yang digunakan sangat sederhana. Ya, yang digunakan cuma dia membagi kata-kata, membagi ayat melalui WhatsApp, ya, melalui WA. Lalu kemudian dari sekian banyak yang dia sebar itu, ada orang-orang yang bertanya, ini maksudnya apa, Bang? Lalu kemudian ada komunikasi, ada dialog, ada follow up, sehingga akhirnya melalui itu semua dijangkau. Wah, mudah sekali, gampang sekali, dan ya luar biasa. Ya. Memberitakan Injil itu tidak pernah mudah, tetapi medsos memudahkan kita untuk memenuhi panggilan kita sebagai saksi Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, apapun yang terjadi, apapun keadaannya, apapun kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan semua kesempatan, semua peluang, semua keadaan untuk kita memberitakan Injil. Karena itu harus menjadi spirit kita, janji kita, itu harus menjadi semangat kehidupan kita, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita diselamatkan untuk kita berbagi berita keselamatan itu kepada sebanyak mungkin orang. Nah, itu yang pertama, semangat yang pertama. Lalu semangat yang kedua, percayai bahwa Injil itu selalu menjadi berkat. Injil akan membawa kepada pemulihan. Next, yang kedua. Seperti yang diceritakan di dalam kita, orang-orang Kristen lari menyelamatkan diri ke Yudea dan Samaria. Tetapi Rasul tidak ikut mengungsi. Mereka tetap bertahan di Yerusalem. Jadi, tersebarnya Injil di seluruh Yudea dan Samaria itu adalah buah dari pengabaran Injil jemaat mula-mula. Ya, luar biasa kan? Ya. Jadi Tuhan bisa memakai kita, jemaat, orang-orang biasa, untuk kegerakan Tuhan yang luar biasa. Nggak mesti kita harus seorang rasul terlebih dahulu, baru kemudian kita memberitakan Injil, bersaksi. Nggak mesti, nggak harus sholat teologi terlebih dahulu, baru kemudian kita memberitakan Injil, baru kita kemudian jadi saksi. Nah, di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, ada seseorang yang bernama Filipus, dia jemaat biasa yang kemudian terpilih sebagai diakon. Nah, kalau mengingat Senin-Senin yang lalu, dia termasuk salah satu dari 7 orang yang terpilih. Jadi dia salah satu dari 7 diakon itu. Nah, Filipus ini, dia lari ke daerah Samaria. Dan di sana, dia juga memberitakan Injil. Saya sangat senang kalau mendengar ada kaum awam, jemaat biasa, tapi memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan untuk memberitakan Injil. Orang-orang seperti ini selalu mulia di hadapan Allah. Nah, jadi dia melarikan diri ke Samaria, lalu kemudian dia memberitakan Injil di Samaria itu. Nah, Samaria itu adalah daerah yang gelap. Samaria adalah wilayah yang kebanyakan orang Yahudi menghindarinya. Orang-orang Yahudi tidak berhubungan dengan baik dengan orang-orang Samaria. Sebab dalam sejarahnya, Samaria adalah orang-orang Yahudi yang kawin campuran dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Sesuatu yang dilarang keras di dalam hukum Musa di masa lalu. Karena ketidaktaatan orang-orang Samaria inilah, karena dengan sengaja melanggar hukum Musa, maka mereka dikutuk, mereka dikucilkan. Orang Yahudi tidak bersilaturahmi dengan orang-orang Samaria. Yang mereka orang Samaria itu adalah
orang rendahan, begitu. Nah, kita juga pernah melihat sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus memberitakan Injil di daerah Samaria. Nah, waktu itu Tuhan Yesus di dalam perjalanan, Tuhan Yesus memilih untuk melewati daerah Samaria. Bisa saja Tuhan Yesus lewat Samaria, dia bisa belok, menghindari Samaria, dia tidak mau melakukan itu. Di sana, Tuhan Yesus istirahat di sumur. Lalu kemudian ada wanita yang datang dengan maksud untuk mengambil air dari sumur itu. Dan Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan wanita ini. Hari tidak ada yang mengambil hari dengan sengaja dia menunggu siang karena saat siang itu sumur sudah sepi. Dia tidak ingin bertemu dengan banyak orang. Nah, karena itu kita bahwa wanita ini bukanlah wanita yang baik-baik. Bukan karena dia jelek. Ini kemudian akhirnya kepada Yesus dalam proses perbincangan itu bahwa dia punya suami. Tuhan Yesus berkata, tepat katamu itu, sebab engkau sedang hidup bersama dengan laki-laki yang bukan suamimu. Nah, Injil Yohanes menjelaskan bahwa wanita Samaria ini pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sedang hidup dengan suaminya yang kelima. Jadi lihat kan, itu menjadi salah satu contoh gambaran tentang seperti apa. Kawin cerai menjadi sesuatu yang biasa di sana. Nah, pada singkat tentang keadaan Samaria, ya tentu praktek juga ada, ya. Tetapi secara umum begitulah. Nah, di daerah inilah Filipus melarikan diri. Dia tinggal di sana, dia makan minum di sana, dia mencari penghidupannya di sana, dan dia juga memberitakan Injil. Lalu seperti yang orang-orang Samaria menyambut berita Injil itu dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata ada semacam kehausan rohani. Lalu apa yang terjadi? Ayat 8 berkata, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Injil, teman-teman sekalian, mengubah indeks kebahagiaan penduduk Samaria. Injil mengubah indeks kebahagiaan hidup penduduk Samaria. Nah, dunia kita saat ini adalah dunia Samaria. Dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Dunia yang sebenarnya sedang sakit. Dunia yang sedang menderita. Dunia yang sedang tidak berbahagia. Sama seperti penduduk Samaria yang tidak taat Tuhan. Dunia kita juga dunia yang tidak taat kepada Tuhan. Sama seperti indeks kebahagiaan penduduk Samaria rendah sebelum menerima Injil, begitu juga dengan masyarakat kita. Di beberapa kasus atau pemberitaan kita melihat hanya karena sedikit masalah orang lalu lepas kontrol, lalu membunuh, atau karena terbelit oleh masalah, gelap mata, putus asa, merasa hidupnya sia-sia, tak berguna, seluruh hidupnya hanya kesekian saja, ujung-ujungnya akhirnya bunuh diri. Kita kadang-kadang membaca seperti itu di media sosial kita. Itu. Maka dari itu kan saya selalu katakan, yuk kita berbicara dengan baik, dengan santun, jangan kasar, jangan marah. Karena kalau kita bicara dengan kasar, dengan marah, itu menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan kita rendah. Apalagi kita tidak bisa menghargai orang, kita merendahkan orang, mencaci maki orang, berkata-kata buruk tentang orang, bersikap sinis tentang orang. Itu sebenarnya
menandakan bahwa indeks kebahagiaan kita itu rendah. Itu selalu sebabnya di kesempatan mengajar sharing di Zoom ini, kalau teman-teman ingat, selalu saya katakan bahwa kita harus sabar terhadap orang lain, kita seperti memahami orang lain sebagaimana yang ditampak orang yang indeks kebahagiaannya itu bagus. Itu saya intinya mengingatkan itu. Ya, jangan seperti channel sebelah yang dulu itu. Yang ada adalah kata-kata kasar, caci maki, dan sebagainya. Sementara mereka bilang bahwa mereka Kristen, mengira diri benar, tapi mempertunjukkan bahwa dirinya tidak benar. Nah, jangan seperti itu. Loh, ngapain ngomong seperti itu? Nah, teman-teman sekalian, tetapi justru karena itulah Injil harus diberitakan. Karena Tuhan menempatkan kita di dunia yang seperti Samaria ini. Jika Injil diberitakan dan orang-orang menyambutnya, maka akan ada pemulihan. Orang-orang dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, pernikahan dipulihkan. Jika orang dan rumah tangga dipulihkan, maka kota juga akan dipulihkan. Jika kota kita dipulihkan, maka kemudian akhirnya negara kita juga dipulihkan. Akan ada kebahagiaan pada orang-orang dan pada rumah tangga yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, semakin dunia itu seperti Samaria, semakin dunia, percayalah bahwa Injil akan selalu menjadi berkat bagi dunia. Injil untuk memulihkan kehidupan yang rusak. Injil akan mampu membawa kebahagiaan dalam hidup setiap orang. Jika kita ikut kegerakan Allah dalam memberitakan Injil, maka kita sedang ikut di dalam kegerakan Allah untuk memulihkan kehidupan yang rusak. Akan ada banyak orang yang bisa akan diselamatkan. Akan ada orang yang bisa tertawa kembali dengan tulus ikhlas. Akan ada orang yang bisa bersyukur dalam kehidupan ini. Ada orang yang hidupnya pahit, hidupnya gersang, hidupnya dia merasa dirinya tidak adil, dia selalu merasa tersakiti dan lain sebagainya. Itu semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan menemukan kebahagiaan mereka kembali di dalam kehidupannya. Itu sebabnya ayo kita memberitakan Injil. Kita melaksanakan amanat Yesus. Enggak cuma supaya orang itu diselamatkan dan memiliki keselamatan di surga, menjadi warga kerajaan Allah, tetapi juga supaya hidupnya dipulihkan. Ya, percayalah bahwa Injil selalu menjadi berkat. Injil akan membawa kepada pemulihan. Tetapi teman-teman sekalian, belajar dari naskah kita ini, ada orang-orang yang menanggapi Injil dengan tulus, tetapi ada juga yang pertobatannya palsu. Maka yang ketiga, semangat yang harus kita miliki, sebarkanlah semangat pertobatan yang asli, sebarkanlah semangat pertobatan yang murni. Di ayat 9 sampai dengan ayat 24 diceritakan ada seorang yang bernama Simon di Samaria. Dia adalah seorang dukun. Dia beragama, tetapi dia juga seorang dukun. Itu sebabnya di ayat yang ke-10 dikatakan, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi, di masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengira bahwa kuasa kegelapan itu sebagai kuasa Tuhan. Nah, kita harus berhati-hati. Iblis seringkali menyamar sebagai malaikat terang. Iblis seringkali menyamar sebagai malaikat terang. Maka berhati-hatilah dengan mereka yang Kristen tetapi dukun. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton ada seorang Kristen tapi dia dukun.
Ya, dia klaim bahwa dia Kristen, tapi dia dukun, dia punya kemampuan lebih. Dan dia yakini, dia katakan, dia bermusikkan bahwa itu datangnya dari Tuhan, tapi dia dukun. Nah, ya begitulah. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Nah, Simon si dukun ini ikut mendengarkan pengabaran Injil dari Filipus, dan akhirnya dia juga percaya dan dibaptiskan. Di ayat yang ke-13 dikatakan, Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Kebenarannya adalah ini, dukun bisa bertobat, teman-teman. Dukun juga bisa percaya Tuhan Yesus. Ya, kita juga memiliki kisah-kisah seperti itu di negara kita ini. Nah, pertobatan Simon si dukun ini pasti menjadi kabar gembira bagi siapapun juga. Kita juga mendengar kabar ada dukun-dukun yang bertobat. Dulu, zaman dulu, itu ada dukun santet, namanya Ki Gendang Pamungkas. Dikabarkan dia percaya Tuhan Yesus. Dia sendiri yang bersaksi. Videonya masih bisa kita temukan di YouTube. Tetapi hatinya tidak lurus kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dia kembali mengucapkan kalimat syahadat. Justru di penghujung hidupnya saat dia akan mengembuskan nafas terakhirnya. Tapi ada juga dukun terkenal yang lain, Dautoni. Itu videonya di YouTube banyak sekali. Sama seperti si Ki Gendeng Pamungkas juga dukun santet. Tetapi Dautoni sepertinya lurus hatinya kepada Tuhan. Pertobatannya asli murni. Nah, kita harus selalu menyebarkan semangat pertobatan yang murni. Ini poinnya, teman-teman. Kita harus selalu menyebarkan semangat pertobatan yang murni. Ketika para rasul mendengar bahwa Samaria menerima Injil, mereka kemudian mengutus Petrus dan Yohanes untuk pergi ke Samaria. Nah, pada zaman itu, belum seperti sekarang. Tidak ada Alkitab. Jadi orang-orang Kristen yang memberitakan pengetahuan yang lengkap tentang kekristenan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa Filipus membaptis orang-orang percaya hanya dengan menggunakan nama Yesus. Ingat situasinya seperti itu. Ya, kalau membaca Alkitab yang teliti, ya, yang teliti. Nah, jadi Filipus, ya karena nggak ada Alkitab, ya. Filipus hanya membaptis hanya dalam nama Yesus. Sehingga itu sebabnya orang-orang Kristen Samaria belum menerima Roh Kudus. Seperti yang diceritakan di dalam ayat 15, 16, dan 17, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, perhatikan proses terakhir ayat 16, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus mereka dibaptis, dan itu sebabnya mereka belum menerima Roh Kudus. Ya, zaman dulu tidak ada kita yang memberitahukan kepada mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian, baptisan kita adalah baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan kita, saya percaya begitu. Walau kita berbagai-bagai beda denominasi, beda gereja, tapi saya percaya bahwa setiap orang yang percaya di gereja kita masing-masing, kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sehingga kita semua dibaptis dengan ketiga nama ini. Maka kita, ini keyakinan saya berdasarkan firman Tuhan, maka kita semua telah menerima Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu doa khusus untuk menerima Roh Kudus.
Yang perlu adalah kita doa untuk berserah diri supaya Roh Kudus mengambil alih kendali kehidupan kita. Punya Roh Kudus, kalau kita tidak berserah diri kepada Roh Kudus, itu akan membuat kita sama dengan orang yang tidak punya Roh Kudus, seakan-akan begitu. Nah, kita kembali ke Simon si dukun ini. Simon si dukun tadi yang juga percaya Tuhan Yesus dan dibaptiskan, melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi karena rasul-rasul ini menumpangkan tangan. Dan Simon juga ingin punya kuasa yang sama. Ingat bahwa dia itu mantan dukun. Maka ketertarikannya adalah hal-hal yang bersifat seperti dukun. Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada orang-orang Kristen yang belum menerima Roh Kudus, lalu Roh Kudus turun ke atas mereka. Simon melihat itu sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan uang, sebab dia sudah kehilangan peluang untuk mendapatkan uang karena banyak orang telah percaya kepada Kristus melalui pemberitaan yang dilakukan oleh Filipus. Maka kemudian dia menawarkan uang supaya ilmu itu juga diturunkan kepadanya. Jadi dia melihat melalui praktek dalam tanda kutip yang seperti itu, maka dia melihat ada peluang di situ untuk mendapatkan uang. Ini respon Petrus. Itu 22. Bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Roh Kudus, teman-teman sekalian, jika dikait-kaitkan dengan uang, Roh Kudus, jika dikait-kaitkan dengan uang, itu orang itu tidak lurus di hadapan Allah. Simon si mantan dukun ini, ternyata yang di dalam hatinya hanya bagaimana dia bisa mendapatkan uang melalui pemberian Roh Kudus. Jadi itu posisi pendapat saya ketika ada pernah viral video dari seorang pendeta yang masih muda yang bilang, kalau kamu mau diberkati, dilipat gandakan keuanganmu, Roh Kudus memberitahu transferlah dan batas waktunya adalah sampai jam sekian, itu sudah pasti nggak benar. Dan nggak usah diperdebatkan, karena itu sudah pasti nggak benar. Menggunakan Roh Kudus untuk mengeruk uang, artinya nggak lurus di hadapan Tuhan. Nah, coba kita bandingkan dengan yang lain, yang fokusnya mengikut Yesus, yang hatinya lurus untuk Tuhan, yang hatinya lurus ingin mengabarkan Injil, yang hatinya lurus, yang dilakukan beda dengan Simon. Di masa-masa sebelumnya jemaat mula-mula menjual tanah mereka persembahkan untuk Tuhan, mereka berkorban, bukan mereka ingin meraup uang atas nama Roh Kudus. Mereka memiliki roh kerelaan untuk berkorban, untuk menjadi berkat. Tetapi orang sejenis Simon yang dicari bukan keselamatan, tapi yang dikejar adalah uang, dan uang. Yang dicari bukan persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya, tetapi everything is uang. Ada orang seperti ini takut ke gereja karena takut harus keluar uang.
Maka Petrus berkata, bertobatlah. Para rasul ini menyebarkan semangat pertobatan yang asli, yang murni. Dan apa reaksi Simon? Mendapatkan teguran yang keras ini. Ayat 24, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Luar biasa. Respon Simon bagus. Dia takut terhadap teguran Rasul Petrus, dia bertobat. Maka teman-teman sekalian, mari kita sebarkan semangat pertobatan yang asli. Semangat pertobatan yang murni. Semangat pelayanan yang murni. Kita adalah alat bagi Tuhan untuk bergerakan. Oleh sebab itu, jadilah bagian dari kegerakan Allah melalui 3 semangat yang barusan kita pelajari bersama. Yang pertama, semangat untuk menjadikan segala keadaan sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Tidak ada keadaan yang bisa menjadi excuse, alasan untuk, karena keadaan itu kita tidak bisa memberitakan Injil. No, semua keadaan adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil. Lalu yang kedua, semangat karena yakin bahwa Injil akan selalu menjadi berkat yang akan membawa kepada pemulihan. Nah, itu sungguh luar biasa, teman-teman sekalian. Selalu ini menjadi pendamai hati bahwa Injil itu akan membawa kepada pemulihan. Semakin hidup orang rusak, semakin kita harus memberitakan Injil kepadanya dan meyakini bahwa hidup yang rusak itu akan dipulihkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, semangat untuk menyebarkan pertobatan yang asli, pertobatan yang murni. Saya cukupkan sampai di sini. Saya serahkan kepada moderator, kepada Bro Agus untuk melanjutkan. Silakan Bro Agus. Terima kasih Pastor, tadi ya penjelasan cukup menarik ya. Ada info Bu Eni yang bisa disampaikan? Halo? Kak Petra? Ada info acara yang mau disampaikan untuk besok? Oke ya, kalau belum ada, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa resen ya. Ya ini ada Lina Bibi dan juga yang lainnya ya. Dan juga Pak Antara. Oke, ini pertanyaanku gini Pastor, yang tadi ya. Tadi kita awal-awal kan bicara soal certified itu ya, certified soal hipnoterapis ya tadi. Ya kalau orang-orang kampung kan nggak ngerti gitu loh Pastor, ngertinya kan gendam gitu loh. Ya lebih kayak perdukunan gitu loh Pastor. Bagaimana cara menjelaskan untuk orang-orang yang nggak ngerti gitu loh Pastor? Ya mungkin ya karena orang kampung kan ngertinya hal-hal yang berbau mistik gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya ilmu yang bisa dipelajari, bukan tempat mistik ya gitu ya Pastor ya. Iya. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin hipnosis, hipnoterapi, itu memang ada 2 versi. Ya, ada 2 versi. Versi yang pertama adalah versi perdukunan, ya, gendam gitu. Dan versi yang kedua adalah versi sains, ilmu komunikasi. Ya, pada dasarnya itu adalah ranahnya psikologi. Itu sama seperti masalah kesehatan, penyembuhan. Penyembuhan itu kan juga ada yang versi perdukunan dan kemudian juga ada versi medis. Jadi seperti itulah. Nah, yang saya pelajari itu, saya sudah memastikan kepada penyelenggara pada waktu itu, apakah ini apa begitu. Kalau pakai magic, kalau ada mantra-mantra, ya tentu saya tidak ikut. Ya.
dan diyakinkan oleh kepada saya pada waktu sebelum saya memutuskan untuk belajar itu, bahwa itu adalah ilmu berkomunikasi kepada alam bawah sadar, kepada pikiran bawah sadar. Nah, menggunakan dasar dari neuroscience dan psikologi, ya. Jadi ada perkembangan yang terkini dari neuroscience yang pada waktu itu menjadi ilmu yang baru, lalu kemudian melalui itu, jadi intinya begini, neuroscience itu mengajarkan begini, otak kita itu punya cara kerja. Cara kerjanya itu terbagi dua, sederhananya begitu, melalui pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itulah yang menentukan hidup perilaku orang. Ya, menentukan perilaku orang, bukan pikiran sadar kita. Nah, pengetahuan kita itu tidak terlalu mempengaruhi perilaku kita. Contoh, olahraga membuat sehat. Semua orang tahu. Tapi apakah semua orang karena tahu maka semua orang olahraga? Kan tidak. Lalu kenapa orang punya pengetahuan bahwa olahraga itu sehat terus kemudian tidak berolahraga? Lalu ditemukanlah bahwa orang-orang itu digerakkan, dikuasai oleh bawah sadarnya. Nah, kalau yang membuat orang itu berperilaku adalah bawah sadar, lalu kalau begitu, kita ngomong jangan kepikiran sadar, tapi kepikiran bawah sadar. Nah, itu ada struktur kalimat, ada metodenya, ada tekniknya, sehingga dijadikan sebuah ilmu untuk kita berkomunikasi. Kalau berkomunikasi itu strukturnya ya seperti itu. Gitu kira-kira, Bro Agus. Ya. Ya, mudah-mudahan buat teman yang belum paham tentang hipnoterapis dan mungkin bisa membedakan ya dengan gendam itu ya, Pastor ya. Ya karena memang pakai mantra kalau gendam. Iya ya, mantra. Ya, ini Magic. adalah ya mungkin masih ada hubungannya ini, Pastor, karena ya mungkin tempat tinggalku ya, Pastor ya, itu kan masih sangat kuat dengan hal-hal yang seperti itu ya. Bahkan ada semacam kayak apa namanya? Organisasi pencak silat gitu kan. Tapi di situ juga banyak juga itu, Pastor, orang-orang Kristen yang justru masuk ke situ gitu loh, karena pengen terlihat keren atau apa gitu loh, Pastor. Itu bagaimana, Pastor? Karena di sana kan juga ada mantra-mantranya juga gitu loh, Pastor. Iya. Sesuatu yang pakai mantra, meditasi yang model begitu, itu sesuatu yang kita harus dengan yakin kita hindari, ya. Kita harus meneliti lah diri kita, motivasi kita itu apa sih? Ya, saya contohkan ya adik saya sendiri. Adik saya pada waktu itu, ini sekian tahun yang lalu, udah lama sekali ya. Dia begitu lulus UI, dia ambil sastra Rusia, dia lalu mendaftarkan diri kerja di Departemen Luar Negeri. Lalu dapatlah dia tugas untuk di Ukraina, ya di Ukraina. Dia ngeper sendirian, harus hidup di negeri yang dia nggak tahu seperti apa begitu. Maka dia memutuskan untuk ke apa ya namanya, ke ilmu begitu untuk bekal dia katanya begitu. Nah, dia mengaku, tapi di kemudian hari dia tinggalkan itu semua. Jadi motivasinya jelas, nggak pede, ya nggak merasa diri punya harga, ya, sesuatu lebih kayak begitu. Nah, itulah yang harus diakui, digali, bahwa sebenarnya untuk menjadi PD, punya power, itu nggak begitu jalannya, ya. Jalan yang baik-baik itu bisa, ya, ada gitu. Nah,
begitu juga dengan saya belajar itu untuk menolong saya berbicara kepada orang. Itu asli, nggak ada apa sih namanya, nggak ada magic-magicnya, nggak ada apa mantra-mantranya gitu. Nah, suatu hari saya kadang-kadang saya nakal, saya pakai itu iseng ngisengin orang gitu. Contohnya begini, contoh yang nyata ya, disaksikan banyak orang ya. Itu waktu itu saya akan ujian tesis S2 itu. Ada 3 penguji, nggak serentak, tapi satu-satu ya. Jadi 3 kali ujian ya, sendiri-sendiri. Waktu itu saya bertanya kepada yang mengatur. Saya tanya, ini durasinya berapa lama? Ini durasinya sekian menit gitu per penguji gitu. Lalu saya kasih tahu ke dia, tolong kalau waktunya segitu. Begitu selesai kamu bilang ke pengujinya, Pak, waktunya udah habis gitu. Kenapa? Saya akan buat orang itu lupa untuk menguji saya. Dan benar, ketika saya sudah siap, pengujinya datang, saya ajak ngobrol dia, saya buat dia asik dia, lalu sampai kemudian ini habis, ya waktunya habis, lalu petugas memberitahu, Pak, waktu Bapak habis, gitu. Nah, orang itu baru kaget, saya langsung pergi, udah habis, mau ngapain, gitu. Dan dia belum menguji saya. Akhirnya diambil tesis saya, diperiksa, terus dia kasih nilai, gitu. Nah, itu murni ilmu berkomunikasi menggunakan metode hipnosis. Ya. Saya juga bisa membuat orang tanpa sadar berkata jujur, walaupun dia berniat untuk menutupi atau tidak jujur. Ya, katakanlah sebuah kebenaran dia akan bohong. Ya, dia akan bohong. Oke, saya akan buat kamu tanpa kamu sadar, kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Itu, dan saya pernah melakukan itu. Itu iseng ya. Jadi itu ilmu berkomunikasi, Mas Agus. Jadi menarik kalau kita belajar itu, sehingga itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, berguna untuk hubungan, berguna untuk pekerjaan, berguna juga ketika harus menghadapi konflik. Gitu. Iya, Pak. Ya, kalau orang yang sudah ibaratnya nyemplung ke dalam gitu kan, hal itu, terus dia pengen bertobat gitu, apakah ada sarana khusus gitu, Pastor? Apakah seperti halnya, pelepasan, deliverance gitu, ada nggak gitu, Pastor? Atau memang ya yang penting kamu udah tobat gitu? Oke, jadi begini, berbasis ilmu neuroscience ya, sesuatu orang yang sudah belajar seperti itu, atau katakanlah gini loh, Bro Agus, ngomong aja bahwa ada orang yang pernah kerasukan setan ya, orang Kristen misalnya, kerasukan setan gitu. Dulu saya pernah dihubungi oleh sebuah sekolah teologi, rektornya itu menghubungi saya karena ada mahasiswanya yang kerasukan setan, ya, merasa diserang oleh setan gitu. Nah, dia bersikap hati-hati karena saya orang baptis, dia orang baptis. Dia bertanya, sebab saya dengar you mengerti hal semacam ini, melakukan pelayanan pelepasan gitu. Nah, dulu di zaman kebodohan saya melakukan pelayanan pelepasan. Tetapi sejak Tuhan sendiri saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengajar saya tentang hal itu, saya mengikuti nasihat Tuhan untuk tidak pernah lagi melakukan pelayanan pelepasan.
Lalu saya berikan kepada rektor itu opsi, ya. Begini, kalau Anda ingin pelepasan, oke, saya dulu pernah, tapi itu sudah saya nggak minat lagi, saya sudah nggak mau melakukan. Tetapi secara struktur saya paham, karena dulu saya melakukan, bisa gitu. Tetapi saya punya ilmu yang baru, yaitu ilmu berkomunikasi. Saya akan pandu orang itu, kalau kamu mau, nanti dia akan lepas tanpa pelayanan pelepasan. Nah, itu kegunaan dari ilmu hipnoterapi, Bro Agus. Jadi nggak perlu apa namanya itu, nggak perlu pelayanan pelepasan ya. Ya, jadi bisa sebagai alternatif bisa dengan hipnoterapis itu ya, Pastor ya. Untuk ya. Jadi yang diserangkan bawah sadar. Di bawah sadar itu ada imajinasi. Ya, dengan struktur yang sama kita bisa, kan gini, orang yang sudah pernah belajar ilmu magic, gendam, mantra-mantra, setan dan lain sebagainya, itu bawah sadarnya itu merekam semua ilmu yang dia pelajari itu, sehingga akhirnya dialah yang mengendalikan. Dia nggak bisa untuk melakukan hal yang lain. Maka yang dilakukan adalah dia diberi input yang baru, ya, diberi input yang baru, diinstal apa namanya, diinstal seperti komputer, diinstal program yang baru itu dengan dipandu oleh orang siapapun sebenarnya bisa ya, asal mengerti caranya aja, dipandu begitu, maka dia bisa lepas sendiri, itu hilang sendiri, gitu. Jadi apa namanya, itu nggak harus ya, nggak harus pelepasan, dan sebaiknya nggak usah pelepasan karena itu bukan cara yang baik. Pelepasan itu bukan metode yang bagus, Bro Agus. Iya, Pastor. Tapi kan malah justru ini ya, maksudnya pelepasan itu kadang ada orang yang malah setiap kali itu ketagihan untuk pelepasan gitu. Karena aku juga pernah di salah satu tempat gitu ya, Pastor ya, di Zoom gitu kan. Orang yang pernah gitu kan, pernah kerasukan gitu kan di satu live acara gitu ya, Pastor. Kemudian beberapa hari kemudian orang yang sama gitu loh, kena lagi. Itu apakah memang ada yang berpengaruh di alam bawah sadarnya gitu, memang seakan-akan memang alam bawah sadarnya itu udah termasuki gitu loh, Pastor. Ya udah kayak, pelepasan itu jadi sebuah ketergantungan gitu loh, Pastor, dan belum hilang bener gitu loh, Pak Pastor. Seperti itu, Pastor. Iya, iya, jadi ini kita berpikirnya sederhana. Apa yang paling sering kita rekam di dalam bawah sadar kita, maka itulah yang akan mengendalikan kita, ya. Kalau dia merekam hal-hal yang negatif, yang buruk, ketakutan, dan lain sebagainya, ya, di mana setan itu senang, maka dia akan kerasukan. Bro Agus, kalau orang Kristen kemasukan setan itu saya sama sekali tidak percaya. Ya, kalau saya sama sekali tidak percaya, itu hal yang mustahil. Ya, hal yang mustahil. Orang yang berpendapat seperti itu karena kurang ilmu dan kurang pengetahuan. Ya, ingat nggak acaranya Romi Rafael, Bro Agus? Iya iya, yang itu kan. Gini aja, saya ceritakan Iya iya. begini. Waktu saya belajar ya, waktu saya belajar, jadi gini, waktu itu praktek menghipnotis seseorang lewat kata-kata, nggak ada itu apa namanya, nggak ada yang namanya mantra ya, murni kata-kata, tapi struktur
kalimatnya, intonasinya itu harus memenuhi syarat ya, harus begini gitu. Jadi kemudian lalu diajak salaman misalnya, tidur, orang itu tiba-tiba tidur ya, langsung dia tidur, nggak sadar. Terus kemudian dia diinstal bahwa kamu adalah ular, kamu adalah ular. Nah kemudian 1, 2, 3 kamu bangun ya. Apa yang terjadi? Orang itu mendesis-desis dan menggeliat-geliat jatuh ke lantai itu seperti ular. Seperti ular. Nah, pertanyaannya Bro Agus, apakah ada ular di dalam diri orang itu? Sama sekali tidak, itu hanya tersugesti. Sugestinya lah yang masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Nggak ada ular. Tapi alam bawah sadar itu tidak pernah bisa membedakan bahwa itu cuma kata-kata doang atau beneran. Begitu. Maka yang terjadi adalah orang yang, saya ngomongin orang Kristen, saya nggak ngomongin orang yang bukan Kristen. Orang yang kerasukan, orang Kristen yang kerasukan, itu bukan kemasukan setan, tapi dia disugesti oleh setan, sugestinya itu masuk, lalu dia menjadi seakan-akan setan itu ada di dalam dirinya. Maka sebenarnya yang diusir bukan setannya, setannya nggak ada di situ. Yang dilepaskan adalah sugesti. Setan itu mainnya tipu. Entah kenapa, kadang-kadang kita itu terlalu membesar-besarkan setan, sehingga seakan-akan dia dikdaya. Padahal sebenarnya yang dia lakukan adalah setan mengerti tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, lalu dia kemudian bermain di area itu. Gitu. Iya, Pastor. Jadi kalau ingat Romi Rafael dengan Pastor Setio ini kan sama-sama kelahiran Surabaya ya, Pastor ya, kalau nggak salah ya. Sama-sama dari Kota Pahlawan. Iya ya, Pastor. Itu jadi ingat itu loh, Pastor, ketika KKR-nya Pak Stephen Tong itu kan juga dia ya ini bukan cara Kristen gitu, kayak orang-orang yang kayak mau kesurupan. Ini bukan, ya 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 sebenarnya juga menghadapi, kalau kita lihat dari teologinya Pak Stephen Tong kan juga termasuk teologi reform ya Pak ya, yang nggak terlalu mengurusi, tapi juga ada kejadian seperti itu gitu kan, dan Pak 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 Stephen Tong waktu itu juga bisa menghandle-nya gitu loh Pak. Mungkin pernah ada kejadian seperti itu juga nggak Pak, waktu pelayanan gitu kan, yang maksudnya orang-orang ya semacam kerasukan gitu di. Pernah, pernah, pernah. Jadi saya kesaksian, dan kenapa saya kemudian berubah ya? Kemudian saya berubah. Begini Bro Agus, jadi dulu awal-awal saya pelayanan di Kota Bogor itu, kita lagi ibadah, terutama ibadah doa, itu tiba-tiba yang ikut doa itu tiba-tiba kerasukan. Udah gitu aja. Lalu kita tengking, kita doakan, kita lakukan pelayanan pelepasan. Terus nanti lepas, nanti terjadi lagi kayak begitu. Ya, terus begitu berulang-ulang gitu. Ya, jadi saya yang tidak pernah bisa saya tentang hal itu akhirnya melakukan. Kenapa? Loh, karena tiba-tiba, tiba-tiba jemaat kerasukan kok. Terus ngapain dong? Ya, ya dong. Jadi karena nggak diajar, saya kemudian menengking, lakukan pelayanan pelepasan, begitu. Nah, itu yang saya alami berulang-ulang Bro Agus. Kadang capek gitu, orang lagi, karena kan makan waktu ya dan lain sebagainya.
Nah, ini suatu hari saya beli rumah di tengah kota Bogor. Beli rumah di tengah kota Bogor. Rumah itu murah karena rumahnya tua dan angker. Jadi kita beli. Jadi kalau ada rumah tua angker dijual murah, kasih kabar. Nah, kita beli. Nah, kemudian kita panggil tukang, ya segala macam lah. Dan memang setannya ada lah. Setannya ada, mempengaruhi gitu. Mempengaruhi tukang dan lain sebagainya. Pada waktu itu, ada jemaat yang ikut maksudnya ya ikut sehari-hari tidur di rumah saya, makan di rumah saya begitu. Nah, kemudian kita doa. Yang uniknya adalah jemaat ini bisa melihat. Ya, jadi saya nggak bisa bagus, tapi jemaat ini bisa melihat. Ya. Nah, ketika kita berdoa, si anak ini bilang, "Papi itu ada setan," gitu. Lalu dengan sebagaimana orang Kristen yang seperti itu, kan saya langsung mengusir setan itu, menengking. Dalam nama Yesus pergi begitu. Terus dia bilang, "Papi, setannya terpental gitu, udah hilang gitu." Terus kita doa lagi, papi, sekarang ada lagi yang lain gitu. Terus saya usir lagi gitu. Udah papi mental tuh. Terus kita doa lagi, datang lagi yang lain lagi, nggak selesai-selesai. Kemudian tiba-tiba dia melihat, papi ada Tuhan Yesus gitu. Terus ngapain saya? Ngelihat papi. Apa yang dia lakukan? Dia pegang itu si setannya itu. Terus dipegang doang, dipegang sama Tuhan Yesus, dia ngelihat papi. Ngapain? Dia diem aja ngelihat papi gitu. Ini meaningnya apa? Terus kemudian saya dikasih jalan oleh Roh Kudus, dikasih tahu, coba kamu berdoa serahkan kepada Tuhan Yesus. Saya doakan, saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Lalu si anak ini bilang, papi, setannya dilempar sama Tuhan Yesus, hilang. Terus ada lagi yang datang, enggak gitu. Lalu saya bergumul lagi, Tuhan nggak ngerti saya maksudnya itu, sorry saya nggak ngerti saya maksudnya apa, pelajaran apa yang kau berikan. Lalu Roh Kudus memberitahu, memberi hikmat. Jadi kalau kamu tengking-tengking, kamu usir-usir, fokusmu itu kepada setan. Fokusmu kepada setan. Kamu menjadikan setan itu penting, kamu menjadikan setan itu momok, kamu menjadikan setan itu, padahal dia bukan siapa-siapa. Kamu punya Tuhan kok. Nah, sejak saat itu, saya tidak lagi menerima pelepasan. Itu nggak mau. Saya udah dikasih tahu sendiri secara karismatik oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu mengusir-ngusir setan itu, kamu berfokus kepada setan, tapi kamu nggak pernah mengerti bahwa fokusmu itu setan. Kamu hanya membesarkan dia saja. Kamu menganggap seakan-akan dia jagoan yang tak terkalahkan, yang harus kamu perangi, bergumul, berjam-jam, begitu. Nah, sejak saat itu, saya nggak mau. Saya lebih suka itu teladan dari Smith Wigglesworth. Dahulu kala, kisahnya ada ditulis di buku. Suatu hari Smith Wigglesworth itu pulang ke rumah setelah dia pelayanan, capek, dalam keadaan capek itu ketika dia tidur di kamarnya, tiba-tiba dia merasakan sebuah kehadiran yang asing, yang tidak nyaman. Lalu dia buka mata, di pojokan
Coba apa yang dia lakukan. Ya, seperti saya yang bodoh. Dia sama sekali tidak mengusir setan itu. Dia sama sekali tidak mengusir iblis itu. Yang dia katakan adalah begini, oh kamu lagi. Percayalah, iblis itu jengkel. Dia pasti bilang, oh jengkel. Kok kenapa sih kamu nggak takut? Gitu. Melakukan kelemahan adalah orang bodoh. Karena fokusmu kepada setan dan kamu membesar-besarkan setan seakan-akan dia sebuah momok, padahal dia bukan siapa-siapa. Kenapa tidak percaya bahwa Yesus menyertai aku senantiasa sampai kepada akhir zaman? Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita dan dia sekali-kali tidak ada bersama-sama kita sama itu. Fokus kita tidak kepada Yesus. Itu Bro Agus. Iya, ya Pastor, ini terima kasih atas kesaksiannya tadi ya Pastor ya, cukup amazing gitu. Ini mungkin ada yang mau bertanya Pastor, mungkin ada pengalaman spiritual juga ini tampaknya Pastor. Oke silakan Bibi kalau ada yang mau ditanyakan tentang pengalaman spiritualnya kepada Pastor. Iya. Shalom malam Pastor. Shalom Bro. Enggak, tadi saya sempat dengar tentang pelepasan gitu ya Pastor. Saya mau tanya, pelepasan itu apakah harus dilakukan? Ya maaf ya Pastor, terkadang kan ada itu gereja yang, ayo siapa yang mau didoakan pelepasan gitu. Nah, biasanya kan ada sebagian gereja yang sering ya melakukan seperti itu. Nah, apakah itu memang harus atau eh, apa ya? Kayaknya seperti rutinitas gitu. Padahal kan kalau kita sering baca Alkitab itu kan yang saya tahu ya dan saya pernah dengar juga ada salah satu pendeta nggak harus gitu, nggak harus kayak rutin lah gitu ya. Karena itu kita bisa berdoa sendiri langsung dengan Tuhan. Kan seperti itu. Nah, itu bagaimana Pastor? Terima kasih Pastor. Ya, jadi dari pengalaman pribadi saya yang awalnya adalah tidak pernah belajar pelepasan, lalu kemudian menghadapi kasus jemaat yang kerasukan, lalu kemudian saya melakukan praktek pelepasan, sampai kemudian Tuhan mengajari saya, jika kamu melakukan pelepasan, menengging-nengging, kamu itu sedang berfokus kepada setan. Gitu. Kata-kata itu cukup ya, artinya udah luas, dalam, lebar, tinggi, pokoknya semuanya lah gitu. Jadi kenapa kita mesti berfokus kepada setan? Kenapa nggak belajar dari kisahnya Smith Wigglesworth yang menganggap bahwa setan itu sekalipun ada nggak penting dan tidak merupakan intimidasi bagi dia, bukan teror buat dia, bukan siapa-siapalah gitu. Nah, jadi kemudian ditambah dengan saya belajar tentang komunikasi bawah sadar, itu akhirnya itu mix ya, nyambung dari apa yang Tuhan Yesus, yang Tuhan pesankan ke saya. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan ketika ilmu belum tinggi, maka pelepasan adalah pilihan. Tetapi ketika pengetahuan kita sudah tinggi, kita tunduk kepada, kita mau diajar Roh Kudus, dibukakan pikiran kita, maka kita tinggalkanlah pelepasan.
masih ada cara yang lain yang lebih baik, lebih elegan seperti itu. Ya, lebih imaniah, lebih rohani. Seperti itu. Nah, jadi tadi saya mau ngomong sesuatu tapi saya lupa. Nggak usah, lebih baik ya seperti saya dulu lah, ketika saya belum maju, masih pengetahuannya terbatas, saya mempercayai pelepasan. Tapi setelah Tuhan Yesus sendiri mengajar, ditambah dengan saya belajar sains, saya perkembangan ilmu pengetahuan tentang psikologi, tentang neuroscience, gitu, akhirnya ada jalan yang lebih sesuai dengan Alkitab. Singkat cerita, ketika kita melakukan pelepasan, kita mengusir-ngusir setan, kan pikiran kita fokus ya kepada objek itu. Kita itu sedang berfokus kepada setan. Kan jadi itu tipuan iblis. Kenapa fokus kita tidak kepada Tuhan Yesus? Terus dulu saya pernah berdoa kepada Tuhan, bergumul, Tuhan, saya itu kan juga manusia biasa yang punya rasa iri hati gitu. Sedangkan saya kan punya ilmunya, Tuhan. Boleh nggak saya menggunakan itu, pelepasan, mengusir setan, menumpangkan tangan terus orang itu tumbang kayak begitu? Saya bisa gitu. Tapi Tuhan mengingatkan saya waktu itu bahwa no. Kamu orang baptis. Nah, begini. Kita melihat beberapa pertimbangan khususnya Kisah Para Rasul ya. Ketika gereja mula-mula itu pertama kali berkembang, rasul-rasul itu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, lalu orang berbondong-bondong untuk membawa orang sakit. Gereja mula-mula lupa untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, tetapi mengubah gereja itu bukan pusat pengabaran Injil menjadi semacam klinik kesembuhan alternatif. Tapi kan nama Tuhan dimuliakan, jangan berpikir sempit. Itu adalah sebuah keadaan di mana orang tidak lagi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Aniaya terjadi. Klinik alternatif, klinik penyembuhan alternatif tutup. Jemaat melarikan diri kemana-mana, ke Yudea, ke Samaria, memberitakan Injil. Begitu. Jadi melihat semuanya, data itu jangan cuma dihafal, ya, tapi dianalisa, ya, rentetannya. Jadi ada perintah untuk pergi jadikan sekalian bangsa muridku, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pokoknya intinya kamu pergi memberitakan Injil, tapi enggak, mereka ngumpul, mereka berpusat di gereja lokal, yaitu melalui kesembuhan ilahi itu. Walaupun kesembuhan ilahinya itu benar, tetapi itu membuat gereja tidak lagi mengabarkan Injil. Nah, akhirnya Tuhan mendatangkan aniaya sehingga Injil tersebar. Ya, kembali ke tracknya yang semula, perintah Tuhan yang semula. Itu saya, andai kata mau uang, saya akan mau sekali melakukan tumpang tangan, altar call, selesai khotbah, lalu orang menjadi tumbang. Itu dulu pernah saya lakukan. Lalu apa yang terjadi? Mengusir-ngusir setan, duitnya banyak, orang akan melihat saya seperti punya kemampuan lebih, tetapi hati nurani saya yang dihuni Roh Kudus melarang. Itu tidak akan menciptakan orang untuk mencari Tuhan karena
butuh keselamatan, tapi membuat orang datang mencari kesembuhan jasmani, orang datang mencari supaya kaya dan lain sebagainya. Ya itu dampaknya banyak sekali. Ya dampaknya. Kenapa? Karena manusia berdosa. Jadi hal yang seharusnya enggak efek itu menjadi berefek seperti itu. Jadi itulah yang sebabnya kenapa Tuhan enggak izinkan terjadi. Ya, itu. Jadi saya mendorong untuk meningkatkan iman lebih dan pengetahuan Alkitab yang lebih sehingga kita dada-dada kepada pelepasan. Itu. Silakan kalau masih belum jelas. Iya, artinya gini ya, Pastor, karena gereja saya juga masih ada kayak siapa yang mau diurapi gitu. Jadi saya terkadang ini kok kayak kembali lagi ke zaman saya waktu masih itu ya, masih SMA gitu ya, Pastor. Kalau sekarang kan kita sudah mengerti ya, sudah banyak belajar, jadi artinya lebih baik kita berdoa sendiri dan bukankah kita juga setiap hari minta pengurapan dari Tuhan kan gitu ya Pastor ya. Jadi nggak perlu harus pendeta yang selalunya gitu ya harus ada gitu. Tapi ya mungkin ada bagian, maksudnya ada gereja yang memang seperti itu, mungkin seperti itu gitu ya Pastor ya. Saya boleh kesaksian ya. Saya mau kesaksian tentang bocoran rapat sebuah gereja, ya. Saya diberi cerita, Jadi gini, waktu itu ada sebuah gereja yang telah sukses besar memakai metode anggur perjamuan dan minyak urapan ya itu. Ya. Lalu gereja itu menjadi terkenal, dicari banyak orang, menjadi pembicaraan. Nah, ini ada sinode lain ya, sinode lain yang pemimpin sinodenya bekas dukun ya. Pemimpin sinodenya bekas dukun. Dukun hebat. Dukun hebat. Jadi dia rapat dengan majelisnya. Kita ini kalah strategi ya. Kita ini kalah strategi. Sekarang apa yang kita lakukan? Nah, si pemimpin sinode itu, gembala seniornya, mau mengeluarkan sebuah produk, yaitu air urapan, ya air urapan, air putih, air aqua yang diurapi begitu. Tapi kemudian dalam rapat itu akhirnya diputuskan ditentang ya, enggak gitu. Jadi kayak air yang sudah didoakan gitu loh, gitu. Supaya dia punya sebuah nilai plus gitu. Kalau kita mengetahui rahasia dapur, apa yang dibalik itu semua gitu, ya kita ini saya punya teman sekantor pada waktu itu, dia ada di gereja yang menggunakan anggur dan minyak urapan itu. Dia selalu promosikan bahwa ini berkuasa, orang diolesin, itu bisa sembuh gitu. Sambil dia cerita itu, sambil dia merasakan kesakitan gitu. Nah, karena dia orang tua, ya saya diam, saya tersenyum. Tapi saya punya rekan kerja yang muda, yang tidak bijaksana. Dia bilang begini, masa dia bilang begini? Kalau memang minyak urapan itu bisa menyembuhkan, oh iya, terus kenapa kamu nggak sembuh-sembuh, sakitmu parah kayak begitu? Jadi yang itu yang sembuh, yang tidak sembuh itu banyak banget, tapi tidak diceritakan. Nah, kita nggak boleh
apa sih namanya, kita tidak boleh, nggak ada sales obat itu yang nggak bilang bahwa obatnya itu manjur menyembuhkan semua segala sakit penyakit. Itu nggak ada yang ngomong begitu. Yang diceritakan yang sembuh-sembuh, yang enggak itu enggak diceritakan. Dan itu yang terjadi juga dengan apa namanya, semua yang model-model kayak begitu. Percayalah, saya nggak berbohong. Begitu begini-begini juga saya juga melakukan penelitian. Itu. Ya, Ya, mungkin Bu Bibi masih mau lagi atau apa udah cukup? ya sinyalnya nggak bagus Oke, udah cukup katanya. ya. Gini Pastor, apa yang tadi diomongin ya tadi dari Lina Bibi tadi, dan juga Pastor bilang tadi tentang pengalaman pribadi tadi ya Pastor ya gitu loh. Eh, Ya, Seandainya kita berada di satu gereja gitu kan, ya karena teologinya nggak seperti yang ya kita bilang nggak alkitabiah, kemudian itu apakah saran terbaik gitu Pak? Tetap tinggal di situ ataukah kita pindah gereja gitu Pak? Kalau kita rasa nggak cocok lah kayak seperti yang Pastor bilang itu kan tadi, ya pengalaman-pengalaman seperti itu gitu kan, dan metode-metode yang diberikan. ini pertanyaannya sulit karena ada hati yang harus dijaga. Jadi apa namanya, diri kita sendiri itu kita definisikan mau apa, ya. Kita definisikan mau apa. Tuh. Misalnya seseorang itu ingin menjadi atlet yang hebat, ingin menjadi atlet yang berprestasi gitu ya. Misalnya nih, misal gitu. Ingin menjadi atlet hebat yang berprestasi. Tetapi dia nggak pernah dikasih makanan yang bergizi, yang sehat, nggak pernah dikasih makan vitamin, dikasihnya junk food, dikasihnya makanan-makanan yang ya di bawah standar gizi yang cukup, kayak begitu, asal kenyang gitu. Lalu mulai berpikir, aku kan ingin menjadi atlet yang berprestasi, menjadi pelari yang tercepat, kalau bisa nomor 1 di dunia. Tapi aku setiap kali makan di sini, makanannya seperti ini. Gitu. Apakah aku harus bertahan atau aku harus cari tempat yang memberi aku makanan yang cukup baik gitu. Nah, itu keputusan pribadi ya, keputusan pribadi. Jika ingin menjadi atlet yang hebat, berprestasi, kuat, ya tidak ada pilihan lain. Pergilah ke tempat yang lain, makanlah makanan yang sehat supaya tubuhmu sehat, supaya kamu kuat, bisa menjadi atlet yang seperti yang kamu cita-citakan itu. Gitu. Tapi kalau memang ya hidup ini seadanya aja lah, gitu. Makan apa aja nggak apa-apa lah, gitu. Nggak bergizi yang nggak apa-apa lah, kayak begitu. Ya nggak usah pindah juga nggak apa-apa. Bagaimana kita menghargai hidup kita, Bro Agus? Nah itu, jadi bagaimana menghargai hidup kita, gitu. Saya itu kadang-kadang, saya ambil contoh ya, Uh, dulu itu ada 2 kali terjadi gitu. Uh, saya itu lagi belajar nyanyi, baca not kayak begitu, terus ada orang yang ngajarin saya, padahal levelnya di bawah saya tentang menyanyi. Saya itu bisa melatih paduan suara, ngasih contoh ayat suara satu, sopran seperti ini, alto seperti ini, tenor seperti ini, bass seperti ini, kan ngasih contoh satu-satu begitu.
saya mengaransemen lagu juga bisa begitu. Lalu ada orang yang baca not aja nggak bisa, terus kemudian ngajarin saya, kan saya jengkel. Saya marah. Kamu hanya membuang-buang waktu saya, pinter juga kagak, kamu mau ngajarin saya, biar apa begitu saya tanya. Emang kamu bisa begini, kamu bisa begitu gitu. Jadi jangan membuang waktu di tempat di mana pengajarannya itu nggak bagus, sementara kita bercita-cita ingin menjadi orang Kristen yang bagus. Gitu. Kita harus hargai diri saya sendiri. Kalau ada orang wawasannya nggak bagus, orang masih kurang gitu, terus ngajarin saya akan tanya, kamu ngajarin saya supaya saya apa gitu. Sedangkan ilmumu itu kan ilmu kuno. Sedangkan ilmu yang nggak maju gitu loh. Terus kamu ngajarin saya apa itu supaya saya apa begitu? Supaya saya tidak maju seperti kamu, supaya saya nggak pinter seperti kamu. Nah, kita harus menghargai diri kita sendiri. No, saya ingin pintar. Maka saya butuh guru yang lebih pintar, yang wawasannya luas, yang atmosfernya mendukung untuk belajar yang semakin baik gitu. Itu Bro Agus, tergantung masing-masing ya. Ya, diserahkan kepada ya masing-masing ya. Oke, pada diri kita masing-masing yang mana mau pindah atau enggak ya, Pastor ya. Karena kita juga enggak nyebut merek kan dari tadi ya, Pastor ya. Jadi aman aja. Oke. Enggak. Saya kan enggak ngomong merek ya. Maaf kalau saya ngomong ya, merek. enggak. Ya, kita kan tadi enggak nyebut merek ya, Pastor ya, sampai acara harus ini menjaga hati. Ada hati yang harus ya, dijaga. Oke, moderatornya juga ngerti, Pastor, nggak ngomong merek. Gini, Pastor, tadi kan kita udah ngomong soal tentang dunia itu ya, Pak, tentang iblis yang tidak kelihatan gitu ya, Pastor ya, tentang invisible itu. Kalau sekarang kita mau bicara yang visible gitu kan, di dunia medsos sekarang gitu, Pastor. Orang tidak henti-hentinya para yang ngakunya apologet itu terus-terusan berdebat gitu loh, Pastor. Tapi semakin lama itu perdebatannya justru semakin ya di topik-topik yang sama, bahkan variasinya sekarang justru malah variasi ke ad hominem gitu loh, Pastor. Yang mana ya menyerang ke personal gitu loh, Pastor. Dan itu bahkan kita lihat ada beberapa yang udah apologet senior lah beberapa gitu kan, yang mungkin sudah berumur juga. Bahkan sampai mengatakan kata-kata yang sangat kasar gitu, bahkan sampai kemaluan yang diucapkan, itu bagaimana kita sebagai seorang pendengar gitu, Pastor? Orang yang masih belajar lah gitu kan tentang untuk membela iman kita gitu loh, Pastor, tentang hal seperti itu, Pastor. Jangan berpikir 1,5 kali, tinggalin, itu nggak penting, itu merusak ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti prinsip ini, kalau kita mengerti prinsip neuroscience, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, seperti itu, kita sebaiknya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bagus, ya. Termasuk kenapa saya di channel yang dulu itu saya nggak tertarik, ya. Saya cuma disuruh-suruh aja sampai saya. Cobalah dengerin. Wah, begitu dengerin, begitu amat ya, gitu. Jadi saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi akhirnya kenapa saya tidak mau? Wah, udah sayang kuota, sayang energi gitu. Kita itu masih belum sempurna. Kita itu masih butuh banyak belajar. Kita itu masih butuh contoh-contoh yang baik. Maka dari itu, belajarlah dari contoh-contoh yang baik. Sesuatu yang tidak baik itu sesuatu yang tidak baik itu kita tinggalkan ya, kita tinggalkan. Karena kenapa? Itu terekam di bawah sadar kita, makian, kata-kata kotor, dan lain sebagainya itu. Sementara
kita membutuhkan contoh dari sebuah dialog yang sulit. Di situ ada jawaban yang elegan, jawaban yang tak terduga itu manis gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita perlu belajar dari cara-cara yang baik, dan ingat apa yang ada di dalam hati itu keluar lewat mulut, ya. Apa yang ada di dalam hati itu keluar lewat mulut. Jadi kalau orang itu kata-katanya kasar, berarti hatinya kasar, hatinya jelek, hatinya nggak bagus. Dia ada masalah yang dia belum selesaikan. Nah, kalau dia sendiri saja belum selesai dengan masalah dia, untuk apa kita? Kecuali kita konselor, ya. Kecuali kita konselor, kecuali kita sedang menangani masalah kejiwaan orang yang rusak, gitu kan, kita enggak usah di itu, Bro Agus. Makanya spirit, makanya halo Ibu Heni, biarlah dijadikan Sema Adonai itu forum yang sopan, forum yang mendamaikan. Misal berbeda pendapat pun dihargai, dibicarakan baik, nggak pemaksaan. Karena kata-kata kotor itu adalah upaya dari memaksakan kehendak gitu. Ingat buah roh itu damai, ya, sabar. Pokoknya yang indah-indah lah. Itu Ya, Agus. jadi ingat itu ya Pastor ya, seperti kata pengkhotbah gitu kan, kesia-siaan itulah kalau dengan mereka ya, vanity of vanity, all is vanity gitu ya Pastor ya. Kira-kira seperti itu, tapi kita juga lagi-lagi kita nggak nyebut merek ya Pastor ya, meskipun tahu sama tahu ya Pastor. Ya. Oke, ya mungkin karena waktunya sudah hampir habis ini Pastor, mungkin bisa dikasih konklusi dan doa berkatnya. Silahkan Pastor. Baik. Jadi teman-teman sekalian, amanat agung bukan sebuah pilihan, ya. Itu sebuah amanat yang diberikan oleh pribadi yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki semangat untuk menjadikan segala keadaan, segala situasi sebagai sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. Tidak ada keadaan yang bisa menjadi alasan untuk kita tidak memberitakan Injil. Semangat harus kita miliki dengan sebuah keyakinan bahwa Injil itu akan selalu menjadi berkat yang akan membawa pemulihan. Jadi semakin sebuah keadaan itu nggak bagus, semakin keadaan itu membutuhkan Injil. Dan yang terakhir, kita harus memiliki semangat untuk menyebarkan pertobatan yang asli, ya, yang murni. Di tengah-tengah dunia yang tidak lurus hatinya, kita perlu memiliki semangat pertobatan yang asli. Itu yang kita sebarkan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah segala yang baik dan indah dari kebenaran ini menjadikan kami memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Karena itu ya Tuhan, sentuhlah setiap hati yang mendengarkan siaran ini, agar kami memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Sehingga apapun keadaan, situasinya, itu tidak akan pernah menjadi halangan. Ajar kami untuk selalu bisa melihat celahnya bagaimana Injil diberitakan di situasi yang apapun juga. Tuhan berkati supaya kami meyakini bahwa Injil adalah jawaban dari segala keadaan yang buruk.
Injil akan membawa kepada pemulihan. Injil akan menjadi berkat besar bagi orang dan bagi keluarga, bagi daerah di mana Injil itu diberitakan. Dan kami berdoa, biarlah kami semua Tuhan memelihara semangat pertobatan yang asli, lurus hati kami kepada Tuhan, dan biarlah kami berani untuk memegang kebenaran Injil yang asli itu. Terima kasih Bapak, berkati Sema Adonai menjadi sebuah forum yang damai, yang membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan sopan, dengan santun, dengan adab yang baik. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui siaran Sema Adonai ini Tuhan, forum ini, maka pengajaran-pengajaran firman Tuhan akan menjadi bagi banyak orang. Di dalam Yesus, kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Pastor, dan juga terima kasih yang tadi udah bertanya ya. Ada Bibili ini, dan juga teman-teman yang ada di live chat. Untuk sekedar informasi ya untuk teman-teman, kami setiap pagi ada renungan pagi yang kali ini khusus untuk Kitab Wahyu ya. Ada renungan pagi yang membahas khusus tentang Kitab Wahyu dengan pembicaranya adalah Pendeta Daniel Palungan ya, setiap hari pada pukul 5.30 ya, don't miss it ya. Oke, silakan operator.